Pemirsa, aksi blokade warga Bantar Gebang terhadap truk sampah Jakarta membuat sampah menggunung di TPPS Kalibata. Untuk mengetahui kabar terkini mengenai sampah ini, kita tersambung dengan reporter Carlos Michael dan reporter Eka Pamungkas dari kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Carlos, dari pantauan Anda, bagaimana ini dampak sampah yang kelihatan di belakang Anda sudah menggunung? Iya, hampir seminggu kita berpolemik soal sampah antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga pihak Bantar Gebang di Bekasi. Dan Rike, memang permasalahan ini kemudian berimbas pada menumpuknya berbagai sampah dan juga tumpukan sampah di sejumlah tempat pembuangan sementara di sejumlah titik di Jakarta. Dan saat ini saya berada di titik Kalibata dan di sini memang menurut informasi dari para petugas kebersihan yang biasa mengelola sampah dan kemudian mengangkut sampah dari tempat pembuangan sementara atau tempat penampungan sementara ini ke Bantar Gebang. Sudah 3 hari aktivitas itu tidak dilakukan. Ini yang menyebabkan Anda melihat sampah di belakang saya di depo sampah di Kalibata ini. Bahkan tadi pagi kami melihat secara langsung di sebelah kiri saya ini ada sebagian sampah yang sudah kemudian tertumpuk di pinggiran jalan, di jalan raya Pengadegan Raya ini. Dan ini sudah berlangsung 3 hari, masih belum ada upaya apapun yang dilakukan di sini. Dan kami menanyakan kepada petugas di sini, mereka tidak bisa berbuat apa-apa dengan modal mobil pengangkut yang hanya 2 buah dan dengan rentang waktu pembuangan hanya diberikan waktu dari jam 10 malam sampai dengan jam 4 subuh, maka tidak memungkinkan untuk mereka mengangkut sampah dengan jumlah yang lebih banyak. Seperti itu, Rike. Ya, artinya tadi kalau Anda katakan mereka sendiri tidak bisa berbuat apa-apa, lalu apa yang dilakukan oleh truk-truk sampah atau traktor sampah di sana, Carlos? Apakah meskipun tidak maksimal tapi sedikit demi sedikit mengurangi sampah dan memindahkannya ke tempat lain? Iya, pemasukan sampah ke depo ini dengan pengangkutannya keluar kemudian dibawa ke Bantar Gebang tidak seimbang seperti itu, Rike. Karena mereka hanya memiliki 2 mobil dan 2 mobil ini hanya dioperasikan dengan 2 rute. Semestinya sebelum-sebelumnya memang ada 4 sampai 6 rute yang digunakan oleh para pengolah sampah ini untuk mengangkut sampah ke Bantar Gebang. Karena proses blokade yang dilakukan oleh warga yang ada di Cilengsi, Bogor, dan kemudian juga menurut pemerintah Provinsi DKI Jakarta adanya penghadangan dan juga razia yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap truk-truk sampah, maka mereka tidak berani untuk melakukan pengangkutan sampah melebihi jam operasi dari jam 10 sampai dengan jam 4 subuh yang saya katakan tadi. Dan kita berharap tentunya ini tidak berlangsung lama karena bukan hanya di titik Kalibata ini seperti yang saya katakan di awal tadi, Rike, bahwa kami memantau dari sejumlah tempat yang ada penampungan sementara yang ada di DKI Jakarta ini penuh dengan sampah dan belum ada informasi sejauh apa pemerintah Provinsi DKI Jakarta menangani masalah ini untuk kedepannya. Bahwa kita memprediksi bahwa sepekan ke depan jika permasalahan ini terus berlanjut maka akan banyak sampah yang kemudian tidak bisa dibawa ke Bantar Gebang dan akan tertumpuk di sejumlah titik di DKI Jakarta. Ya, artinya itu, dengan kondisi yang Anda sampaikan, warga di sekitar sana, Kalibata dan sekitarnya, masih harus menanggung akibat dari sampah yang menggunung, paling tidak bau atau tingkat kesehatan yang menurun karena sampah itu belum terselesaikan masalahnya. Begitu ya, Carlos? Ya, Carlos, terima kasih atas informasi Anda dari sana. Pemirsa, demikian Carlos Michael dan kamerawan Eka Pamungkas langsung dari Kalibata, Jakarta Selatan. Penghadangan truk sampah Jakarta di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat berdampak pada molornya pengangkutan sampah. Sampah menggunung di tempat pembuangan sampah sementara di Jakarta. Tumpukan sampah juga terlihat di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Pemirsa, berikut laporan reporter Berita 1 Andika Perdana dan kamerawan Budianto. Imbas kisruh pengolahan sampah dan termasuk adanya penghadangan terhadap truk-truk sampah yang ada di Jakarta yang terjadi di Bogor, kini berdampak dan salah satu terlihat secara visual di tempat pembuangan sampah sementara yang kami lihat ada salah satu di kawasan Kalibata, Jakarta yang hingga saat ini masih terlihat tumpukan sampah yang menggunung di sini. Berbeda dengan pemandangan hari-hari biasanya dan menurut data yang kami peroleh dengan
wawancara warga di sekitar sini. Di tempat ini, tempat pembuangan sementara, ada sekitar 150 ton sampah di sini yang diangkut 10 kali per hari untuk dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir Bantar Gebang. Praktis dengan adanya penghadangan truk-truk sampah yang tidak bisa membawa ke Bantar Gebang, maka diperkirakan ada 450 ton sampah yang menggundung di lokasi ini. Dan kita juga ingin mengetahui seperti apa, apakah benar operasional truk-truk sampah di sini benar tidak bisa menuju ke kawasan Bantar Gebang, yang ini menghambat dan bahkan menimbulkan kemacetan di kawasan ini. Saya bersama dengan salah seorang warga di sini. Mas, selamat malam Mas. Dengan siapa saya bicara? Cek Ansori. Pak Ansori ya? Oh, ini kan tadi kita juga sempat ngobrol-ngobrol sedikit dan sebelumnya kan. Truk ada banyak yang antri di sini, nggak jalan yang harusnya jalan gitu. Kalau dari pengamatan Mas, udah dari kapan ini terjadi truk nggak jalan ke Bantar Gebang? Udah 3 hari. 3 hari. Berarti awalnya bisa nunggu begini karena ada supir yang cerita dihadang di kawasan Bogor itu? Ada Bang. Supirnya ada Pak? Supirnya ada sih di sana, cuman kita nggak tahu juga gitu. Ya kita nggak di sini nggak sampah numpuk. Kalau pagi pun banyak kita gerobak-gerobak gitu ya. Jadi ditunda gitu lah. Ini juga kan akhirnya kelihatan ditampung apa adanya di sini kan gitu banget, seadanya aja gitu jadi numpuk gitu. Ada rencana nanti mungkin mau berangkat tengah malam gitu Bang? Ya mungkin ada gitu, jam 10-an gitu. Jam 8 dari jam 10 gitu apa pagi. Nah di sana di pagi jam 9 itu jam 8 9 itu udah nggak bisa lewat. Jadi di Bantar Gebang tuh ditunda gitu situ. Balik lagi ke sini. Nggak bisa, jadi kosong tuh nggak bisa dibalik ke ininya gitu. Mas, makasih waktunya Mas. Dan ini seperti tadi kita dengar dari salah satu warga dan staf yang bertugas di sini bahwa mereka menyampaikan bahkan ketika mencoba untuk menembus dan menuju ke kawasan Bantar Gebang tidak bisa karena ada penghadangan truk-truk sampah ini, yang kita harapkan bahwa masalah ini dari hulu hilir, dari mikro ke makro dapat segera selesai agar tidak menimbulkan keresahan, kerugian bagi warga Jakarta. Laporan dari Libata, Andika dan Budianto, Berita 1, Jakarta. Program normalisasi Kali Ciliwung di kawasan Kampung Pulo, Jakarta Timur hingga kini masih dikerjakan. Untuk mengetahui informasi terbaru mengenai pengerjaan proyek, kita sudah tersambung dengan reporter Berita 1, Erik Himawan dan kamerawan Rianto. Erik, ini sudah menjelang akhir tahun, targetnya turap selesai akhir tahun. Memang sudah akan selesaikah Anda lihat? Ya, Rika, memang berdasarkan pantauan kami sejak pagi tadi untuk proses pengerjaan turap ataupun seat pile yang ada di wilayah Kampung Pulo ini masih terus dikerjakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan informasi kami dapatkan proses pekerjaan itu sudah sebesar 80%. Informasi kami dapatkan juga turap di sepanjang di Sungai Ciliwung ini sudah mencapai wilayah yang ada di Kampung Pulo. Dan Rika, bisa kita gambarkan sedikit untuk turap yang ada di wilayah Kampung Pulo ini mempunyai dimensi dengan lebar 50 cm dengan ketinggian 12 meter. Ya, memang turap ataupun seat pile ini memang berfungsi untuk menahan seluruh pinggiran yang ada di wilayah Sungai Ciliwung ini. Untuk proses turap ini sudah berlangsung sekitar 3 bulan ataupun awal proyek itu pada bulan Agustus 2015 yang lalu. Sementara itu, Rika, di tempat saya berdiri saat ini dulunya adalah rumah warga Kampung Pulo. Informasi kami dapatkan ada sekitar 20 kepala keluarga yang memang saat ini sudah dipindahkan ke beberapa rusunawa yang ada di wilayah Jakarta, seperti Rusunawa Cipinang Besar Selatan, Rusunawa Jatinegara, dan Rusunawa Marunda. Dan mereka mengaku cukup puas dengan kerja dari Pemprov DKI Jakarta, dan pada beberapa tahun yang lalu mereka kerap kali terendam oleh banjir apabila musim hujan tiba di wilayah Kampung Pulo ini. Sementara itu, Rike, bisa kita gambarkan sedikit nantinya untuk wilayah yang ada di wilayah Kampung Pulo ini, Pemprov DKI Jakarta berencana untuk membangun wisata air dari wilayah Kampung Pulo ini menuju Kampung Melayu. Nantinya wisatawan lokal ataupun wisatawan mancanegara bisa mengetahui ataupun mengenal lebih dekat ikon Jakarta, yaitu Sungai Kali Ciliwung ini. Rike.
Nah ini Erik, kita akan menunggu ya kapan kita bisa menikmati wisata air. Nah tapi kalau jika normalisasi di kawasan Kampung Pulau ini sedang dalam proses, lalu bagaimana dengan normalisasi untuk kawasan Bidara Cina? Kapan dimulai? Ya Rika, untuk normalisasi di wilayah Bidara Cina, informasi kami dapatkan bahwa Bidara Cina adalah salah satu, maksud kami satu-satunya wilayah yang memang saat ini belum digusur ataupun direlokasi oleh Pemprov DKI Jakarta. Untuk wilayah Bidara Cina sendiri adalah salah satu wilayah yang memang nantinya akan digunakan Pemprov DKI Jakarta untuk membangun sodetan Sungai Ciliwung. Nantinya di wilayah Bidara Cina itu akan membentang sebuah galian besar, terowongan besar menuju kanal banjir timur. Nantinya untuk wilayah Bidara Cina juga akan dijadikan salah satu upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi banjir yang ada di wilayah Jakarta. Dan memang kita tahu sebentar lagi ataupun sekitar diprediksikan pada bulan Januari ataupun Februari 2015 wilayah Jakarta akan memasuki masa musim hujan. Memang inilah yang menjadi perhatian dari Pemprov DKI Jakarta, harus segera mengebut seluruh proyeknya agar nantinya pada bulan Januari ataupun bulan Februari tahun depan di wilayah Jakarta ini tidak lagi tergenang banjir. Dan sementara itu Rika, bisa kita gambarkan sedikit untuk wilayah Kampung Pulau sendiri. Itu sayangnya meskipun wilayah Kampung Pulau ini sudah bersih sekali, namun pada bagian samping kanan pada Kampung Pulau ini memang masih banyak sekali bangunan liar ataupun bangunan rumah warga yang masih berdiri. Di sebelah sana adalah dari wilayah Bukit Duri yang memang saat ini menjadi proyek selanjutnya untuk pembebasan lahan yang ada di wilayah Bukit Duri ini. Demikian laporan kami langsung dari wilayah Kampung Pulau. Kita kembali ke studio, Rika. Ya Erik, terima kasih atas informasi Anda. Pemirsa, Erik Himawan dan kamerawan Rianto Triutomo dari Kampung Pulau Jakarta Timur yang menjelaskan mengenai normalisasi Kali Ciliwung dan pembangunan turap yang hampir selesai dan ditargetkan akan selesai akhir tahun ini.